Halo semuanya, hari ini kita akan melakukan instalasi Eclipse Android Development Tool. Kita akan bahas dua hal, yaitu adalah bagaimana tahap persiapannya, dan yang kedua adalah bagaimana tahap instalasi Eclipse tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah bagaimana tahap persiapannya. Dimulai dari kita mendownload dua file atau dua program yang harus kita sediakan dulu. Yang pertama itu adalah kita harus mendownload Java Development Kit-nya yang versi 6. Dan yang kedua adalah Android Eclipse yang mempunyai Android Development Tool. Eclipse yang mempunyai Android Development Tool. Ada dua hal ini yang harus kalian download terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi. Dan yang kedua, setelah kita lakukan persiapan ini, maka kita dapat melakukan instalasi Eclipse tersebut. Mulai dari instalasi JDK-nya, tambahkan direktori bin di JDK tersebut ke dalam path, terus melakukan extracting dari file Eclipse Android Development Tool-nya. Yang keempat itu adalah membuka Eclipse ADT-nya. Yang selanjutnya kita bisa membuat suatu virtual Android-nya, dan kelima itu kita bisa membuat dan menjalankan blank project. Nah, oke, yang pertama kita akan mulai dari yang pertama, yaitu adalah tahap persiapannya. Kita mendownload dua hal ini dulu. Maka saat kalian sudah mendownload dua hal tadi di dalam link yang sudah saya taruh di deskripsi, maka kalian akan minimal ada dua ini. Di sana ada 4 file ADT-nya ada 3 file berdasarkan arsitektur komputernya, dan saya tekankan lagi, saya sarankan menggunakan yang x86 saja. x86, kenapa? Karena di sini Android ADT bundle Windows-nya ini dia Eclipse-nya sudah ada yang namanya ADT. Kalau yang dua tadi kemarin sempat saya coba ada error dan tidak ada Android Development Tool di dalam Eclipse-nya. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua, kita ada file yang namanya Java Development Kit yang versi 6. Saya tekankan lagi yang versi 6. Dua hal ini dia sama-sama berversi arsitektur 32 bit atau x86. Seperti itu. Nah, setelah ini selesai, maka tahap yang kedua itu adalah atau masuk pada tahap instalasi dari yang namanya Eclipse, yaitu adalah kita lakukan instalasi, yaitu instalasi JDK. JDK yang kita download tadi, kita lakukan instalasi. JDK yang kita download tadi yang mana? Ini kita lakukan instalasi saja. Bagaimana caranya? Kita buka dan tinggal kita next tersebut. Nah, next. Karena saya sudah ada filenya, maka di sini akan muncul notifikasi seperti ini. Oke, silakan kalau kalian belum ada filenya, maka silakan diuji coba, dilakukan sendiri, tinggal next finish seperti itu. Seperti biasa, seperti aplikasi Windows seperti biasanya. Dan kita pakai hanya di defaultnya saja, tidak ada settingan yang berlebih untuk yang di instalasi JDK. Setelah instalasi JDK selesai, maka filenya akan ada di dalam direktori C atau direktori kalian nyimpen JDK-nya tadi. Kalau secara default, kita akan diarahkan ke program file di direktori C. Seperti itu. Nah, itu nanti akan kita bahas yang sebelumnya itu, maka selagi menunggu, nanti kita bisa untuk mengekstrak dari ADT-nya tadi. Ekstrak seperti ini, ekstrak, klik, seperti itu. Oke, contohnya adalah seperti ini. Saya ekstrakkan saja, ekstrak. Oke, sambil menunggu, maka step yang kedua bisa kita lakukan, yaitu apa? Kita tambahkan apa sih? Tambahkan JDK bin-nya. JDK bin-nya ke dalam path, seperti itu. JDK-nya ada di mana? JDK-nya ada, kalau secara default, ada di direktori C, di program file, tergantung kita. Kalau arsitektur kita atau arsitektur komputer kita adalah 32 bit dan program yang kita install tadi adalah 32 bit, maka akan ada di program file. Tetapi karena programnya tadi arsitekturnya adalah 32 bit atau x86 dan komputer saya itu menggunakan arsitektur 64 bit, maka tersimpanlah di program file yang x86 seperti ini. Saya buka. Dan di sini ada file atau ada folder yang namanya Java. Folder Java, ada Java, saya buka lagi. Di sini nanti ada dua.
apa? Yaitu adalah JDK dan yang kedua adalah JRE. Sudah. Berarti instalasi kita yang kita lakukan tadi itu berhasil. Kenapa? Karena ada file di sini, ada file JDK, JRE yang versi 6 ada di sini. Seperti itu. Minimal dari JDK dulu. JDK kita buka. Nah, yang saya maksudkan bin itu adalah seperti ini, bin ini. Nah, inilah yang akan kita atau directory inilah yang akan kita masukkan ke dalam path. Kita masukkan gimana caranya? Kita klik saja di bagian address bar-nya ini, kita klik. Kita sudah punya direktorinya ada di C, di nama folder yang pertama itu adalah program file dalam kurung x86. Di dalamnya itu ada folder yang namanya Java, di dalam Java ada folder yang nama JDK 1.6.0_33. Di dalam folder tersebut ada folder yang lagi yang namanya bin. Kita arahkan ke ini. Kenapa? Karena biar kita bisa manggil Java, biar kita bisa manggil Java di dalam CMD atau command prompt seperti itu. Nah, gimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya kita bisa klik kanan di bagian ini. Klik kanan di this PC, klik kanan di bagian properties. Kita klik. Nah, saya zoom out. Saat sudah kita klik, kalau kita berada di Windows 10, maka sisi kirinya akan ada tulisan seperti ini, akan ada banyak menu seperti ini. Salah satu menunya adalah Advanced System Setting. Kita klik saja. Nah, di sana akan muncul pop-up menu lagi. Kita dapat pilihan menu pada tab Advanced. Di dalam situ kita disodorkan dengan beberapa button seperti ini. Saya perkecil dulu sebentar. Saya kembalikan. Nah, beberapa button dan salah satu button yang akan kita gunakan adalah environment variable. Environment variable kita masukkan. Nah, di sini kita akan tertampilkan atau kita akan mendapatkan tampilan pop-up lagi berupa tampilan seperti ini, environment variable-nya. Kita fokus pada sistem variable. Di dalam sistem variable di sini ada beberapa variabel yang ada. Seperti ini. Nah, kita fokus pada yang namanya path. Di path ini, tolong hati-hati. Kalau kita masuk ke dalam environment variable, tolong jangan melakukan delete apapun. Jangan melakukan edit apapun kalau kalian tidak mau menambah atau mengurangi. Jangan iseng di sini. Jangan iseng di sini. Jangan iseng di sini. Nah, di sini, di path, kita edit saja. Kita tambahkan apa? Kita tambahkan yang tadi. Yang tadi kita copy, terus kita pastekan di sini. Nah, kondisi saat sekarang ini, saya sudah ada di sini. Di sini, maka tidak masalah kalau saya double, tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau misalkan ini sudah kalian masukkan, terus saya klik OK. Kalau sudah ada satu, maka tidak usah double saja, tidak masalah. Di double pun kelihatannya juga tidak masalah. Saya delete saja, terus saya OK-kan. Saya OK-kan seperti itu, dan di sini kita OK-kan lagi. Oke, nah. Efeknya apa? Efeknya ada di sini. Saya bukakan suatu command prompt atau CMD. Di sini saya tuliskan Java min version, katakanlah seperti itu, maka akan muncul versi Java-nya. Maksudnya adalah Java-nya akan terpanggil seperti itu. Secara default, Java yang saya gunakan itu adalah Java versi 6, versi 8. Nah, seperti itu. Java juga. Nah, Java-nya kalau tidak salah versi 6. Nah, Java yang saya punya itu adalah versi 6. Seperti itu. Asalkan dua perintah ini Java dan Java sudah selesai dan bisa terpanggil oleh kalian, maka instalasi JDK kalian sudah aman dan sudah kalian masukkan di dalam yang namanya path di dalam environment variable. Nah, setelah itu selesai apa? Apa yang kita lakukan sekali lagi? Nah, setelah ini selesai, tahap yang kedua yang kita selani tadi itu adalah extracting zip pada Eclipse ADT. Kita sudah mengekstrak tadi, di mana letaknya? Saya taruh di desktop, di dalam download. Di sini kita sudah mengekstrak tadi, sehingga kita dapat satu file atau satu folder yang namanya ini.
Dalamnya ada 2 file ini, atau 3 file, atau 2 folder dan 1 file di sini. Nah, Eclipse ada di mana sih? Eclipse ada di folder Eclipse di ini, Eclipse ini. Yang ini nantinya akan kita buka seperti itu. Nah, katakan saja bahwa saya sudah memiliki Android dan sudah saya tempatkan seperti itu saja. Sudah saya tempatkan, atau kita ganti tempatnya seperti itu, kita copy dan kita pindahkan. Terserah kalian, di D boleh, di C boleh. Asalkan tidak di deep freeze direktorinya. Seperti itu. Saya sudah punya sebenarnya, ada di direktori C dan ada di Android Eclipse seperti ini. Android Eclipse saya buka di Eclipse di sini dan ada di eclipse.exe seperti ini. Nah, setelah itu barulah kita buka Android Development Tool yang ada di Eclipse. Maka Eclipse-nya saya buka. Di sistem saya close saja biar lebih hemat. Eclipse-nya akan muncul seperti ini. Tolong, munculnya adalah Android Development Tool. Kalau kalian masih ada atau muncul yang namanya tulisan Eclipse seperti itu atau Eclipse Juno, maka berarti di dalam Eclipse tersebut belum tersangkut dengan yang namanya Android Development Tool. Maka tolong gantilah itu atau melakukan instalasi ADT-nya. Nah, katakan saja bahwa kita belum punya file, seperti itu. Ini saya close dulu. Ini saya close. Nah, coba kita mulai dari yang pertama. Kita buka atau kita membuat yang namanya virtual Android. Caranya gimana? Caranya bisa kita masukkan seperti ini. Kita ada di Windows, ada di Android virtual. Kita klik, maka kita akan muncul seperti ini. Dan sebelum ini, maka saya sarankan dulu sebelum masuk ke virtual, kalian pergi yang namanya ke Android SDK. Kita klik. Nah, di Android SDK kita akan disuruh untuk melengkapi file-file apa saja yang kita butuhkan nantinya. Yang harus kita instalasi. Diingat bahwa kita ada di Eclipse Android Studio, Eclipse Android Development Tool, di mana Android Development Tool-nya tersebut merupakan versi terakhir di tahun 2012. Kita ambilnya seperti itu. Kondisi saya sekarang ini tidak ada koneksi internet, dan ini butuh yang namanya koneksi internet. Kita close saja seperti ini. Nah, oke. Setidaknya ada 2 ini saja, atau ada beberapa file yang saya sorot ini saja, sebentar. Nah, ada yang namanya Android SDK Tools. Nggak usah diupdate, tidak masalah, kita pakai defaultnya saja. Android SDK Platform Tools, ini juga tolong diinstal. Yang versi 16 saja tidak masalah. Dan yang ketiga itu adalah Android yang akan kita jalankan nanti ya, tempat kita menjalankan nantinya. Yaitu apa? Yaitu adalah Android versi 17. Android 4.2, API-nya versi 17. Seperti itu. Kita pakai yang ini saja. Nah, kalau ini sudah selesai dan kalian sudah ada yang namanya sistem image, sudah punya, tandanya gimana? Tandanya ada tulisan install di sini. Berarti sistemnya sudah kalian punya seperti itu. Maka kita tinggal apa? Kita tinggal membuat yang namanya Android virtual. Caranya gimana? Seperti tadi, kita klik window, kita klik virtual device manager. Nah, di sini normalnya nanti akan kosong, maka kita akan klik new. Di klik new nanti kita disuruh untuk memberikan nama Android virtual device-nya. Kita kasihkan nama misalkan virtual Android misalkan. Nah, device-nya kita cari versinya. Oh, ternyata tidak ada di sini. Nah, Android misalkan Nexus 7 misalkan di sini adalah Android level 7. Nah, Android level
17 atau API level 17, Android versi 4.2 API level 17 seperti itu. Nah, kita pakai defaultnya saja, kita langsung oke kan tidak masalah. Nah, kita punya virtual Android, kita tinggal run atau tinggal kita startkan saja. Seperti ini dan semoga berhasil. Nah, saat ini sudah selesai dan akan include sendiri, maka akan ada satu tampilan lagi yang akan keluar, yaitu adalah virtual dari Android-nya. Kita tunggu. Oke, selagi kita menunggu, kita masuk ke yang terakhir atau 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Setiap yang 6 kita bisa membuat yang namanya membuat dan menjalankan yang namanya blank project. Blank project yang masih kosong. Bagaimana sih cara untuk kita membuat suatu blank project? Kita bisa klik seperti ini, kita bisa melakukannya seperti ini, bahwa kita klik saja file, kita klik saja new. Di sini ada banyak pilihan, new apa? New Java project, new Android application project, sampai sampai other seperti itu. Nah, kita pilihlah yang namanya Android application project. Di sini maka akan tampil tampilan seperti ini. Nama aplikasinya apa, project name-nya apa, package name-nya apa. Misalkan project name-nya adalah misalkan Hello World. Katakan seperti ini. World. Nah, minimum requirement SDK-nya kita biarkan saja. Biar API yang 8, target SDK-nya ambillah yang 17, oke, tidak masalah. Complete width-nya juga versi 17 tidak masalah, seperti itu. Kita next-kan saja, kita pakai yang default. Kita next-kan. Di sini juga sama, kita nanti bikin default saja, kita next-kan seperti itu. Ini adalah ikonnya, bisa kalian ganti, tapi sekarang ini saya sarankan di next-kan saja, tidak masalah. Dan ini juga saya sarankan menjadi blank activity saja. Blank activity. Kita next-kan saja. Activity name-nya sebagai atau digunakan sebagai controllers-nya, biarkan saja, tidak masalah. Kalau misalkan diganti pun tidak masalah. Misalkan saya ganti menjadi activity-nya adalah halaman depan. Nah, layout-nya katakanlah halaman depan seperti itu. Tidak masalah. Saya finishkan seperti ini. Oke, prosesnya agak menunggu. Oke. Oke, sip. Selesai. Coba kita cek lagi apakah ada. Nah, ini adalah tampilan kita, yaitu adalah Hello World tadi. Di dalam folder ini ada di folder res. Saya perbesar dulu saja biar agak kelihatan. Di folder res, di bagian layout atau di folder layout, di file yang namanya activity underscore halaman underscore depan.xml. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini ya, sama dengan yang ini. Atau saya sorotkan di sini seperti itu. Di res, di layout, di halaman, upload activity underscore halaman underscore depan. Nah, setelah itu masuk yang namanya src. Ada dua file ini yang nanti akan kita gunakan, yaitu adalah depan halaman depan.java. Ini sebagai controllersnya seperti itu. Katakan seperti itu dulu. Ini dan ini. Oke. Nah, kita pakai blank project saja. Kita langsung running di dalam virtual device yang kita buat tadi. Nah, kita cek dulu virtual device-nya kok belum muncul.
Oke. Mungkin masih butuh waktu yang tadi. Kita pakai yang punya saya, yang sudah saya buat, sebelumnya, yaitu adalah Android X seperti itu. Kita akan, lakukan compiling atau bukan melakukan compiling, melakukan, simulasi ke dalam Android ini. Nah, kalau ini sudah selesai, maka, ini saya close saja. Terus apa yang kita lakukan, kita running gimana caranya? Kita bisa klik yang namanya, run. Run-nya tergantung letaknya di mana run. Terus di sini adalah run configures. Di run configures nanti, saya perbesar lagi biar kelihatan. Di sini nanti ada yang namanya Android application. Kita klik 2 kali, terus kita dapat 2 tampilan atau ada tampilan lah seperti itu. Misalkan seperti ini, saya buat yang baru misalkan. Project-nya namanya Hello World. Yang kita jalankan itu adalah project Hello World seperti itu. Kita punya Hello World, kita akan jalankan. Browse Hello World. Oke. Targetnya nanti biar kita bisa pilih saja. Kita bisa milih always from to pick device. Klik play, saya runkan saja. Saya zoom in dulu biar terlihat. Nah, di sini sudah on, sudah muncul dia. Oke, maka saya bisa oke langsung. Kita tunggu ini selesai untuk running dan proses yang ada di Eclipse-nya itu baru berjalan, melakukan launching new configure tadi, melakukan bundle dan yang lainnya. Saya buka seperti itu. Lalu kita buka. Kita geser. Oke, agak butuh waktu. Oke. Sudah muncul seperti ini. Maka kalau misalkan sudah muncul seperti ini, berhasil untuk kita melakukan simulasi, melakukan running project blank kita tadi ke dalam yang namanya virtual. Selamat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.